Dosa telah membutakan mata hati kita manusia, dan itu adalah rencana iblis di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita, supaya kita melihat diri kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak ada harganya. Padahal bagi Allah, diri pribadi kita manusia itu sangat berharga di mata Allah, sehingga Allah sangat mengasihi kita, sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam acara khotbah online yang saya beri tema hukum dosa dan hukum maut. Pada mulanya Allah menciptakan manusia secara sempurna, serupa dan segambar dengan Allah sendiri, hidup tanpa dosa, hidup dalam perlindungan Allah, dan terlepas dari pengaruh kuasa iblis yang jahat. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan berusaha menjauh dari Allah karena takut bertemu dengan Allah. Hidup dalam perhambaan dosa, menjadi budaknya dosa, menjadi tawanan iblis, dan tidak bisa menolak dosa dan maut. Dan kegelapan meliputi dunia ini. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah takluk dan tunduk kepada hukum dosa yang menarik tubuh dosa kita yang hina ini untuk tunduk, taat untuk kita melakukan dosa. Justru hidup dalam dosa merupakan suatu kesenangan, kenikmatan duniawi, dan upah dosa ialah maut. Dosa itu adalah sebagai tuan yang memperbudak orang yang tidak percaya. Manusia adalah pekerjanya dan honornya adalah maut atau kematian, dan iblis adalah agen pembawa dosa ke dalam hidup manusia. Itulah sebabnya ketika kita dihina, ketika kita diolok, dicaci maki, direndahkan, dan telinga kita mendengar, maka secara otomatis timbul rasa tidak senang, kita menjadi marah, hati kita panas, geram, penuh kebencian, ego kita mulai muncul, serta timbul keinginan dalam hati kita untuk membalas. Mungkin dalam hati kita juga penuh dengan kata-kata kutukan. Lalu timbul perkelahian, percekcokan, saling membunuh, dan sebagainya. Ini adalah tipu daya iblis, dan itu kita harus akui, dan itu yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita yang sebenarnya selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Hukum maut adalah jaminan dari iblis sebagai akibat dari dosa yang kita perbuat. Manusia yang hidup di dalam dunia ini pada akhirnya akan mati.
tanpa memandang usia. Kita lahir ke dalam dunia ini menjadi seorang bayi, remaja, dewasa, tua, lalu mati. Hukum dosa dan hukum maut adalah senjata iblis yang sangat ampuh. Iblis menguasai manusia dengan menimbulkan keinginan-keinginan dosa dalam hatinya. Dan sesudah keinginan itu cukup besar, maka lahirlah perbuatan-perbuatan dosa. Karena barang siapa yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa itu tidak diam, tetapi akan terus bergerak aktif dan terus tumbuh menjadi besar dan menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Dan apabila kita berkeras hati untuk kita tetap berbuat dosa, maka dosa itu akan melahirkan maut. Jangan menyimpan dosa, tetapi bertobatlah. Meminta pengampunan yang daripada Allah dan bereskan itu di hadapan Allah. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan yang telah mengkhianati Yesus Kristus, telah menyesal, tetapi ia tidak mau bertobat, melainkan mengambil jalan pintas, mengambil jalannya sendiri, yaitu bunuh diri. Tidak ada pengampunan dosa bagi orang yang bunuh diri, tapi hukumannya adalah neraka kekal. Raja Saul yang tidak berlaku taat akan perintah Allah, tidak mau bertobat melainkan mengeraskan hatinya, sehingga kuasa jahat mulai menguasai kehidupannya, sehingga berkali-kali Saul hendak membunuh Daud. Dan pada akhir hidupnya Saul meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dosa telah membutakan mata hati kita manusia, dan itu adalah rencana iblis di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita, supaya kita melihat diri kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak ada harganya. Padahal bagi Allah, diri pribadi kita manusia itu sangat berharga di mata Allah, sehingga Allah sangat mengasihi kita, sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Kalau seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi Allah tidak bisa melupakan kita. Dia yang menghajar kita, dia yang memukul kita, tetapi dia juga yang membebat kita. Allah hanya mau untuk kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kembali kepada Allah. Dalam perumpamaan tentang anak bungsu yang terhilang, digambarkan bahwa Allah tidak pernah mengingat-ingat lagi akan dosa-dosa dan kesalahan kita, tapi Allah senantiasa merindukan kita, menunggu kita, sampai-sampai Allah tidak pernah menutup pintu rumahnya, siang malam selalu terbuka untuk menunggu kedatangan kita, anak-anak yang dikasihinya. Dengan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita manusia, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk meremukkan kepala si ular tua, yaitu iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia ke dalam dunia ini, karena Adam yang pertama telah dikalahkan oleh iblis. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dia yang tidak bisa berbuat dosa, dia yang tidak mengenal dosa, harus menanggung sengsara penderitaan di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya sendiri, tapi untuk menggantikan dosa-dosa kita yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dia harus berkorban untuk kita. Yesus Kristus memang harus mati sesuai dengan ketentuan Allah. Dia harus menjadi korban penebus dosa kita, karena tidak mungkin darah binatang dapat menghapuskan dosa manusia secara sempurna. Tapi darah Yesus, darah yang mahal, darah yang tidak berdosa yang telah tertumpah di atas kayu salib adalah korban yang sempurna, yang berbau harum dan yang menyukakan
hati Allah. Karena justru melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita yang percaya kepadanya diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Iblis telah bekerja untuk membutakan mata rohani kita, sehingga kita melihat diri kita itu lemah dan tidak berharga. Tapi kita harus menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah menghendaki supaya kita dapat melakukan segala perkara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita kuasa di dalam namanya, untuk kita dapat mengalahkan iblis, segala sakit, penyakit, dan penderitaan kita. Karena di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya, kita adalah imam-imam di hadapan Allah. Kita adalah manusia ciptaan baru. Kita telah menjadi bagian dari sifat-sifat ilahinya. Kita memiliki hidup yang kekal yang berasal dari Allah. Roh Allah diberikan kepada kita supaya kita memiliki kuasa Allah. Sukacita, damai sejahtera Allah, nama Yesus, kehidupan Yesus, kuasa Yesus sudah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus bangkit untuk kita mempergunakan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya itu menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Inilah Injil Kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Kuasa Allah ada di dalam firman-Nya. Apabila seseorang berada dalam suatu kebutuhan di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya dari sakit penyakit, dan dia mau mengerti akan firman Allah dan mau bertobat serta percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus memerintahkan segala penyakit kesusahan itu keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya itu terjadi. Kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita. Marilah setiap kita yang percaya, kita mulai melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh kita akan keluar kalau kita memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan
apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.